Kami mengucapkan selamat datang bagi teman-teman yang baru pertama kali bergabung di ibadah Nextgen GPDI Zion Altar. Ibadah kami ada di setiap hari Minggu pukul 9.30 pagi via YouTube. Minggu depan akan ada worship night untuk kaum muda, yaitu Teens, Nextgen, dan Young People pada hari Sabtu pukul 5:30 sore di GPDI ZA Main Hall. Pastikan teman-teman semua hadir dan mendaftarkan diri melalui aplikasi GPDI ZA. Homesale minggu depan akan ditiadakan 1 kali dan akan aktif kembali pada tanggal 8 April. Sekian pengumuman minggu ini. Happy Sunday and enjoy the service! Good morning, Nextgen. Good morning. Nah, sebelum kita mau memulai ibadah kita mau sama-sama satukan hati kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas pertolongan-Mu Tuhan selama ini Tuhan. Sekarang kami akan meninggikan Engkau, akan menaikkan pujian kami Tuhan, sertai kami Tuhan, layakkan kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Dalam Tuhan ada sukacita. Amin. Amin. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan. Melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan. Melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, tercurah atas kita, tercurah atas kita. Haleluya. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Oke, mari kita siapkan hati kita undang hadirat Tuhan di tempat ini. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Ya Yesus Tuhan. Jesus. Can go back to the beginning. Can control what tomorrow will be. But I know here in the middle is a place where you promise to be. I'm not
the sun shaping the shadow. In my weakness, your glories appear. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Jesus. Haleluya Yesus. Yes, you are. Haleluya. What is your name, Jesus? You deserve the praise. What is your name? What is your name, Jesus?
Tuhan Allah Bapa kami, saat ini kami rindu mendengarkan firman-Mu, Tuhan yang berbicara kepada kami, dan Roh Kudus tolong kami untuk kami boleh melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi rekan-rekan Next Gen. Puji Tuhan ya, kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah Next Gen pada pagi hari ini. Saya yakin kita semua pasti diberkati ya. Nah, kita berada dalam minggu-minggu menjelang Paskah ya. Karena minggu depan kita sudah akan Paskah. Nah, karena itu kita pada pagi hari ini kita mau belajar mengenai satu hal, bagaimana kita ini memiliki hati yang baik untuk kita boleh menyambut Paskah ya. Nah, kita mau belajar bersama-sama dari kitab Ibrani. Ya, karena kitab Ibrani ini banyak sekali menceritakan mengenai pengorbanan Yesus. Nah, di dalam kitab Ibrani ada sebuah kata kunci yang dominan ya. Di dalam kitab Ibrani itu banyak sekali dituliskan kata-kata lebih atau lebih baik. Kalau dalam bahasa Inggris dipakai kata better ya. Itu bisa dipakai sekitar 13 kali ya. Nah, kata-kata ini menggambarkan mengenai superioritas Yesus, ya, superioritas Yesus. Mulai dari dikatakan bahwa kedudukan Yesus itu lebih tinggi dari para malaikat. Ada kata lebih, ya. Kemudian Yesus juga adalah nabi yang lebih mulia daripada Nabi Musa dan Nabi Yosua. Berikutnya juga Yesus adalah imam yang lebih tinggi daripada Imam Harun, imam besar yang lebih tinggi ya. Nah, bahkan hampir dalam banyak pasal dikatakan bahwa Yesus adalah korban pendamaian yang lebih baik daripada semua korban pendamaian yang ada selama ini ya. Jadi korban pendamaian Yesus ini bisa dikatakan bukan sekedar lebih baik ya, tapi adalah korban yang sangat-sangat sempurna. Itu bisa kita baca di dalam Ibrani 10 ayatnya yang ke-12 sampai 14 ya. Tetapi ia, Yesus, setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Jadi Yesus hanya perlu berkorban satu kali. Tidak seperti pada zaman bangsa Israel ya, diperlukan korban yang terus-menerus untuk menghapus dosa. Tapi oleh pengorbanan Yesus satu kali cukup untuk semua dosa-dosa umat manusia. Ya. Nah, jadi pengorbanan Yesus itu adalah pengorbanan yang sangat sempurna. Dan setelah Yesus menyelamatkan kita, orang-orang percaya pun menikmati banyak hal yang lebih, ya, yang better. Ya, di antaranya adalah pengharapan yang lebih baik. Kemudian perjanjian yang lebih mulia, itu kita bisa lihat ya di dalam pasal 7 sampai pasal 8. Ya, kemudian kita menikmati janji-janji yang lebih tinggi, menikmati jaminan harta atau warisan sorgawi yang lebih indah. Ya, ada banyak sekali berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita ketika kita percaya kepadanya. Nah, sekarang korelasinya apa dengan kehidupan kita saat ini? Ya, kalau Tuhan sudah menyelamatkan kita, ya, bahkan Tuhan bukan cuma menyelamatkan kita dari dosa, terus sudah kita ditinggal, enggak ya. Kita tahu sama-sama Tuhan berjanji bahwa Ia akan terus menyertai kita, menolong kita sampai saatnya nanti Tuhan datang kedua kalinya. Tuhan berjanji akan menyertai kita selama-lamanya sampai kesudahan zaman. Nah, kalau kita sudah menikmati hidup yang seperti itu, ya, maka Tuhan pun ingin kita itu menjadi a better person, ya. Hidup yang lebih baik, karakter yang lebih baik, better character, ya. Kita bukan cuma sekedar menjalani hidup biasa, tapi kita mempunyai semangat, ya,
untuk menjalani hidup yang lebih baik bersama Tuhan. Nah, kita mau baca ya di dalam Ibrani pasalnya yang ke-10 ayat 23, 24, 35 dan 38 ya. Ayat 23, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ayat 35, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. 38, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Nah, dari 4 ayat yang sudah kita baca ini, ya, kita bisa belajar ada satu hal yang bisa kita lakukan untuk kita meresponi pengorbanan Yesus, ya, yaitu dengan cara kita bertekun di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Tadi kita sudah baca ya, bertekun di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Nah, bertekun dalam iman ini kalau di dalam Ibrani pasal 6 ya, dikaitkan dengan jangan lagi kembali kepada dosa yang lama. Nah, kita mungkin berkata gini ya, tuh, saya ini orang yang baik-baik, terlahir dari keluarga yang baik-baik, saya ini alim ya, nggak pernah saya itu merokok, saya nggak pernah dugem ya. Terus yang maksudnya tidak kembali pada cara hidup yang lama itu seperti apa? Ya. Nah, cara hidup yang lama itu bukan sebatas dosa-dosa seperti itu ya, merokok ya, terus yang kelihatan seperti mencuri gitu ya. Bukan ya. Tapi kita mungkin ada hal-hal di kehidupan lama kita ya, seperti apa? Kesombongan mungkin ya. Kita terbiasa hidup dalam kesombongan, atau di dalam iri hati, di dalam dendam, di dalam kemalasan. Itu termasuk ya kemalasan. Suka-suka memboros-boroskan waktu ya. Hidup di dalam apalagi keegoisan, kepahitan. Nah, itu adalah cara-cara hidup yang lama, yang tidak boleh dengan sengaja kita ulang. Dengan sengaja kita ulang itu maksudnya apa? Kita itu pasti ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, ada Roh Kudus di dalam hati kita yang akan selalu mengingatkan kita, memberitahu, ini kamu sudah salah loh, ini kamu mulai iri hati loh, ini mulai sombong loh, mulai males loh. Nah, jangan lagi sengaja, jangan diterus-teruskan. Kalau kita sudah diperingatkan oleh Tuhan lewat firman, lewat suara hati, ya, jangan diterus-teruskan. Tapi kita mau belajar merendahkan hati kita untuk kita berjuang mempertahankan iman kita, ya, tidak kembali kepada dosa-dosa yang lama itu, ya. Ada satu cara yang praktis untuk kita memperjuangkan iman ya, untuk kita bertekun dalam iman. Di dalam Ibrani pasalnya yang ke-10 ayat 25 dikatakan jangan tinggalkan ibadahmu. Ya, ini kan kita masa-masa seperti ini kita lebih banyak ibadah online ya. Nah, dalam ibadah online itu seringkali kita, kalau dulu kan ada absensinya ya, datang itu kita di absen, jadi nanti kakak-kakak akan bisa memantau ya, bantu follow up, ditanya kamu kok tadi nggak datang dan sebagainya ya. Tapi kalau sekarang nggak ada lagi yang bisa tahu ya, kita ini ikut ibadah atau enggak ya, nggak ada yang tahu. Tapi kita jangan sampai meninggalkan ibadah-ibadah ini. Meskipun kita terbatas dalam online ya, kita mau tetap setia ya, mempertahankan iman percaya kita. Ya, termasuk juga dalam homesel ya. Mari jangan sampai kita tambah lama tambah malas, tapi kita tambah lama tambah semangat ya. Nah, kemudian mempertahankan pengharapan. Nah, bertekun dalam pengharapan ini ada kaitannya juga dengan iman ya. Ada kaitannya dengan iman, di mana supaya kita punya pengharapan ini ya, kita jangan fokus pada apa yang kita derita, penderitaan-penderitaan yang kita alami. Tapi kita mau fokus pada kemuliaan Tuhan. Ya.
kemuliaan yang Tuhan janjikan kepada kita di balik penderitaan itu. Atau juga kita kalau dihajar oleh Tuhan, dididik oleh Tuhan, jangan mudah ngambek, jangan mudah kecewa. Ya, supaya kita bisa apa? Memiliki hidup yang benar-benar hidup, punya harapan. Ya. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu sangat baik kepada kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Apapun yang Tuhan lakukan itu adalah baik bagi kita. Ya. Saya beberapa waktu lalu melihat ada seorang teman yang update status ya. Sebenarnya ini ayat ya, tapi sudah lama saya enggak baca ayat ini ya. Ayat itu berbunyi kira-kiranya ya, Tuhan lakukanlah apa yang engkau anggap baik. Ya, dalam bahasa Inggris. Dia update-nya. Ya, saya berpikir ya, supaya kita punya pengharapan ya, kita harus berserah pada rencana Tuhan. Ya. Nah, kemudian bertekun dalam kasih ya. Bertekun dalam kasih. Jadi kita tahu sama-sama ya, kasih itu, kasih kepada Tuhan itu bentuknya bisa dilihat lewat apa? Yaitu lewat kasih kita kepada sesama. Jadi sejauh mana kita mengasihi Tuhan itu sebenarnya bisa diukur dari sejauh mana kita mengasihi sesama kita. Nah, kita tahu juga sama-sama bahwa kita ini harus memiliki kasih yang tanpa batas, ya. Nah, mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah lihat film ini ya, film Korea Parasite. Saya yakin hampir semuanya mungkin pernah lihat ya. Kalau ada yang belum pernah lihat ya, saya sarankan lihat karena film ini sangat bagus ya, sangat menceritakan mengenai realita kehidupan ya. Nah, ada satu scene di dalam film itu yang cukup menarik buat saya ya. Jadi papanya itu waktu itu bilang ya, ini saya bacakan ya. Jadi papanya itu bilang gini, papanya itu kan kerja sama orang kaya gitu ya. Nah, jadi papanya ini bilang gini, even though she's rich, she's nice. Ya, meskipun dia itu orang kaya, tapi dia itu baik loh. Nah, kemudian istrinya ya menjawab gini, enggak loh, istrinya bilang gitu. She's nice because she's rich. Dia itu baik karena dia itu kaya. If I had all this money, I'll be nice too. Kalau saya punya uang sebanyak dia juga, ya, saya juga akan baik seperti dia. Ya. Nah, ini adalah perkataan yang cukup mencelikan saya ya, bahwa bagaimana keadaan dunia itu seperti itu, bahwa orang-orang mengasihi itu karena ada kondisi yang memungkinkan dia untuk mengasihi. Ya kan? Seperti orang kaya ini, dia bisa berbuat baik, memberi, ya, bisa sopan dan sebagainya karena dia cukup dengan segala kehidupannya. Tapi kalau kita diperhadapkan menjadi dalam keadaan kekurangan dan sebagainya, apakah kita bisa tetap mengasihi? Ya, seperti jemaat Makedonia, ya, mereka bisa memberi di dalam kekurangan mereka. Mereka bukan memberi dalam kelimpahan, tapi memberi di dalam kekurangan. Justru mereka memberi dalam kekurangan. Itulah kasih. Ya, saya ingat beberapa waktu yang lalu Bapak Gembala sempat berkhotbah mengenai Mother Teresa ya. Mother Teresa punya sebuah prinsip bahwa dia itu harus memberi atau berkorban itu sampai merasa sakit. Itu baru berkorban. Kalau belum merasa sakit berarti belum berkorban, ya. Nah, bagaimana dengan kita, ya? Apakah kita mau mengasihi waktu kita dalam keadaan yang terbatas? Misalnya, ada teman yang butuh didengarkan ceritanya. Apakah kita bisa menjadi pendengar yang baik meskipun kita lagi sibuk, kita merasa kekurangan waktu, apakah kita tetap mau jadi pendengar yang baik? Atau misalnya kita sedang merasa capek, jenuh,
ya. Terus kita ditawari pelayanan. Apakah kita masih bisa memberi, masih bisa melayani di saat kita itu merasa kekurangan tenaga, merasa kekurangan sukacita? Apakah bisa? Apakah kita mau? Kalau kita lagi disakiti, kita merasa tidak punya stok kasih untuk mengampuni. Apakah kita mau mengampuni? Ya. Kita mau belajar untuk memiliki hal-hal seperti ini dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mengasihi tanpa batas. Seperti yang dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib, dia sudah mengasihi kita tanpa batas. Ya, karena itu pada pagi hari ini ya, mari saya ajak teman-teman semuanya ya. Saya pun masih merasa kurang ya dalam hal mengasihi, dalam hal iman, dalam hal pengharapan. Tapi kiranya firman Tuhan hari ini ya bisa mengingatkan kita semua. Bisa membuat kita lebih refleksi lagi apakah ada yang masih kurang dalam kehidupan saya untuk saya membalas segala pengorbanan Tuhan di kayu salib. Ya, saya yakin dan percaya Tuhan pasti akan menolong kita untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik, a better person. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan tolong kami Tuhan, untuk kami boleh menghargai setiap pengorbanan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi pribadi yang lebih baik, memiliki karakter yang lebih baik, menjadi pribadi yang menyenangkan hati-Mu Tuhan, mendatangkan berkat bagi sesama kami Tuhan. Mari Tuhan, Engkau tahu keterbatasan kami tidak mampu, tapi Roh Kudus kiranya bekerja melalui kami Tuhan, di dalam kami, sehingga kami boleh berubah Tuhan, dan kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih semua anak-anak-Mu ini Tuhan, yang berada dalam pergumulan, dalam permasalahan, Tuhan yang Maha tahu, dan Tuhan menjawab semuanya sesuai dengan janji firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akhiri ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oleh karena